Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yakirana Insani dari Teknologi Rekayasa Otomasi 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang robotika dasar dan juga konsep pemrograman C++. Nah, selanjutnya di sini ada checklist materi. Nah, untuk di video kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu materi 9.1 dan juga materi 9.2. Pada materi 9.1, kita akan membahas tentang robotika dasar. Di bagian ini, kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Arduino untuk membaca sensor, mengontrol motor, dan juga melihat demo hasil simulasi menggunakan website tinkercad.com. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang lintas bahasa pemrograman, yaitu logika dasar dan contoh sintaks yang umum ditemukan di bahasa C++, JavaScript, dan juga PHP dan Python. Nah, selanjutnya ada rangkuman dan tips yang membahas tentang konsep inti dari C++ dan juga cara menulis kode dengan rapi dan yang akan membantu kita memahami pola berpikir pemrograman tanpa terikat pada satu bahasa saja. Nah, di bagian ini kita akan meninjau konsep inti dari bahasa C++ dan juga menulis kode dengan rapi sehingga lebih mudah dibaca dan dikembangkan. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada OOP atau Object Oriented Programming, ada STL, kemudian template, dan integrasi antara IoT dengan hardware. Nah, materi ini akan memberikan gambaran bagaimana konsep lanjutan dari pemrograman ini diterapkan dalam dunia nyata. Kemudian, di materi 9.2, kita akan mempelajari cara instalasi dan konfigurasi VS Code di semua operating system atau di semua sistem operasi, supaya lingkungan kerja kita siap digunakan. Nah, setelah itu kita mulai proyek pertama, yaitu penjelasan struktur dasar sebuah kode dalam C++. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat program Hello World mulai dari menulis, mengcompile, menjalankan, hingga menampilkan output. Nah, ini menjadi bagian dasar sebelum kita masuk ke latihan yang lebih kompleks. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materi 9.1. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang robotika dasar, di sini kita menggunakan simulasi secara online menggunakan website tinkercad.com. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah berhasil masuk ke website tinkercad.com adalah untuk membuat akun terlebih dahulu. Kalau kita sudah punya akun, kita bisa langsung login, dan apabila belum punya akun, kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan langsung saja login ke dalam website Tinkercad. Nah, beginilah tampilan ketika kita sudah berhasil login ke dalam website tinkercad.com. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat suatu rangkaian dengan menggunakan Arduino, push button, dan juga LED. Nah, kita akan membuat suatu rangkaian di mana ketika push button ditekan, maka Arduino akan menerima sinyal dan juga memberikan perintah untuk menyalakan atau mematikan LED. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita buat terlebih dahulu rangkaiannya.
Di sini kita sudah memiliki satu rangkaian sederhana. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah push button bisa digunakan untuk mengontrol LED melalui Arduino Uno. Nah, ide dasarnya sederhana. Ketika push button ini ditekan, maka Arduino akan menerima sinyal, kemudian memberikan perintah untuk menyalakan LED. Nah, yang pertama kita bisa lihat komponen yang dipakai, yaitu sebuah Arduino Uno, satu LED berwarna merah, 2 buah resistor, sebuah push button, beberapa kabel jumper, dan juga satu breadboard sebagai tempat merangkai semuanya. Nah, LED ini terhubung melalui 2 jalur, yaitu kaki yang pendek ini sebagai katoda menuju ke ground. Ground ini bernilai negatif, dia tersambung ke ground. Kemudian untuk kaki yang panjang, dia adalah anoda atau kaki positifnya. Dia menerima supply dari pin digital Arduino melalui sebuah resistor pembatas arus. Nah, resistor ini penting digunakan untuk memastikan LED tidak menerima arus secara berlebih. Selanjutnya kita beralih ke push button, di mana dia disusun dengan salah satu sisinya terhubung ke power 5 volt, dan sisi lainnya menuju resistor yang terhubung dengan ground. Resistor ini berfungsi sebagai pull down supaya saat tombol tidak ditekan, input Arduino tetap berada pada kondisi rendah dan tidak berubah-ubah secara acak. Nah, dari titik tengah antara tombol dan resistor, sebuah kabel menuju salah satu input, ini menuju input digital di Arduino. Nah, jadi cara kerjanya, ketika tombol tidak ditekan, resistor pull down atau yang ini memastikan nilai input berada pada kondisi low, sehingga Arduino membaca angka 0 dan juga LED dia tetap mati. Tetapi saat tombol ditekan, maka jalur menuju power sebanyak 5 volt dia akan terhubung. Input Arduino berubah menjadi high dan LED pun akan menyala. Arduino menerima sinyal dari tombol atau push button, kemudian mengirimkan sinyal keluar menuju LED melalui pin digital. Nah, semua koneksi ini disusun pada breadboard yang memiliki jalur-jalur terhubung secara horizontal maupun vertikal. Jalur ini akan memudahkan kita mengatur komponen tanpa perlu menyolder, cukup dengan menancapkan kaki komponen ke baris yang saling terhubung. Nah, tadi saya sudah membuat kodenya juga. Di sini ada kode versi blok dan juga dengan kode teks. Nah, di sini ada void setup di mana dia akan berjalan selama terus-menerus satu kali dan selamanya. Jadi pin mode 7 atau pin digital 7 dia akan menjadi input, yaitu push button, kemudian pin mode 8 dia akan selamanya menjadi output, yaitu LED. Nah, kemudian ada void loop, dia akan berulang terus-menerus selama kode berjalan. Di sini ada kode jika digital read 7 sama dengan high, berarti apabila push button ditekan, maka dia akan memberikan sinyal kepada pin mode atau kepada pin mode 8 untuk high. Kemudian kita beri delay 2000 milisecond atau sebanyak 2 detik, baru dia akan men-setting pin nomor 8 ini menjadi mati atau low. Nah, jika digital read ini bernilai low, maka dia akan mengubah atau menetapkan pin 8 atau LED dalam kondisi mati. Nah, di sini kita akan mencoba mensimulasikannya. Kita pencet di sini, dia menyala selama 2 detik kemudian mati. Ketika kita tidak menekan push buttonnya, maka dia akan dalam kondisi mati. Kita tekan lagi, dia menyala selama waktu yang telah kita tentukan.
Pak Hajan ini aku profesional banget sih. Kayak aku kesel dengan ini, tapi saya tetap tak kerja nih. Walaupun sambil ya Allah. Tapi kami tetap tak kerja nih. Sangat profesional kan? Ya dong. Ya iya dong. Ini disambungkan ke negatif. Kita kasih warna hitam. Kemudian motor sini sambungkan. Kemudian yang satu ini kita gitu ya. Kemudian yang switch deh. Ini jalan nih. Nah, kemudian di sini ada rangkaian untuk mengontrol pergerakan dari motor DC, yaitu di sini menggunakan baterai 9 volt disambungkan ke switch dan juga motor DC. Kita coba. Sini switchnya digunakan untuk menyalurkan tegangan. Nah, dia ketika mati, motor DC-nya pun juga akan mati. Ini dinyalakan. Nah, jadi demikian guys. Nah, selanjutnya adalah submateri lintas bahasa pemrograman, yaitu JavaScript, Python, dan juga PHP. Nah, di sini kita akan menggunakan website yaitu developers.google.com/plotly. Nah, di sini kita punya program yang pada dasarnya ketiga bahasa pemrograman tersebut akan melakukan hal yang sama ketika kita menulis program sederhana seperti menampilkan hello world sebanyak 3 kali. Masing-masing bahasa punya cara penulisan yang berbeda, tetapi alur logikanya tetap satu. Program dimulai dengan membuat sebuah variabel penghitung nilai awalnya 1. Lalu komputer akan mengecek apakah penghitung ini masih kurang atau sama dengan 3. Jika iya, perintah di dalam perulangan dijalankan dan inilah saat teks hello world ditampilkan. Setelah itu nilai penghitung dinaikkan 1 lalu proses akan berulang. Nah, ini ketika skema tersebut dijalankan dalam bahasa pemrograman PHP. Kemudian ini ketika menggunakan bahasa pemrograman Python, dan selanjutnya ini ketika dijalankan dalam bahasa pemrograman JavaScript. Nah, untuk di JavaScript ini kita bisa coba jalankan. Kan ini hello world kedua, dan hello world ketiga. Nah, walaupun JavaScript, Python, dan PHP ini terlihat berbeda, ketiganya sebenarnya memiliki logika dasar yang sama. Mereka memulai dengan sebuah variabel penghitung, memeriksa apakah perulangan masih harus berjalan, mengambilkan pesan, lalu menambahkan nilai penghitung sebelum mengulang kembali. Nah, struktur pemikirannya identik, yang membedakan hanyalah cara masing-masing bahasa menuliskan instruksi tersebut. Nah, untuk di JavaScript sendiri, dia menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel, dan setiap baris kode biasanya diakhiri dengan titik koma yang diperlukan di akhir baris. Kemudian blok perulangan biasanya digunakan menggunakan kurung kurawal, dan outputnya ditampilkan melalui window alert karena ia berjalan di dalam browser. Nah, sedangkan Python dia punya pendekatan yang berbeda. Dia tidak menggunakan kurung kurawal di awal, melainkan menggunakan indentasi. Tidak ada simbol titik koma di akhir baris. Kemudian bahasa ini juga terkenal lebih bersih dan mudah dibaca. Outputnya biasanya ditampilkan lewat fungsi print di terminal. Lalu ada PHP, yaitu bahasa yang sering digunakan untuk back-end web. Setiap variabel dimulai dengan tanda $. Blok kode tetap menggunakan kurung kurawal, dan juga tetap menggunakan titik koma. Jadi seperti di JavaScript. Outputnya juga biasanya dipanggil menggunakan fungsi print, dan juga untuk outputnya nanti akan ditampilkan di server web.
Nah, jika kita sederhanakan, JavaScript, Python, dan PHP hanya berbeda di 3 hal utama, yaitu cara mendeklarasikan variabel, cara menandai blok kode, dan juga aturan penulisan tanda baca. JavaScript memakai tulisan var, Python langsung menulis nama variabel tanpa simbol khusus, sementara PHP mewajibkan awalan dolar. Untuk struktur perulangan, JavaScript dan PHP menggunakan kurung kurawal, sedangkan Python mengandalkan baris yang ditata rapi dengan indentasi. Dan untuk akhir baris, Python paling fleksibel karena tidak memerlukan titik koma, sementara JavaScript dan PHP membutuhkannya secara konsisten. Lalu, ketiga bahasa ini juga berjalan di lingkungan yang berbeda. JavaScript berada di browser, Python sering digunakan di terminal atau aplikasi, dan PHP berjalan di server web. Jadi, meskipun sintaks dan lingkungannya berbeda-beda, logika perulangannya tetap satu. Mulai dari nilai awal, cek kondisi, jalankan instruksi, naikkan hitungan, dan ulangi. Perbedaannya hanya pada gaya dan aturan penulisannya saja. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tips menulis program dengan rapi. Nah, dalam perjalanan belajar pemrograman, kita seringkali menemukan berbagai tantangan, mulai dari memahami logika dasar hingga membangun proyek yang kompleks. Namun, ada pola, ada proses, dan ada kebiasaan penting yang jika dipahami sejak awal bisa membuat perjalanan kita jauh lebih ringan. Nah, di sini kita akan merangkum kembali fondasi-fondasi penting yang membentuk cara kita berpikir sebagai seorang programmer. Mulai dari bagaimana sebuah program lahir dari sebuah masalah, sampai kebiasaan-kebiasaan yang akan membantu kita berkembang sebagai developer yang baik. Nah, seperti kita ketahui, tidak semua proyek memiliki tingkat kesulitan yang sama. Ada proyek kecil yang langsung bisa kita kerjakan tanpa banyak perencanaan, dan masalahnya mudah dipahami, dan solusinya juga cepat terlihat. Namun, ada pula proyek besar yang membuat kita harus berhenti sejenak, menganalisis, dan benar-benar memahami apa yang sedang kita coba selesaikan. Nah, yang pertama ada the coding process. Dalam setiap pemrograman, ada 3 langkah utama yang selalu menjadi fondasi. Pertama, kita akan mengidentifikasi masalah yang akan kita selesaikan, dan juga memahami masalahnya dengan jelas. Karena tanpa memahami masalahnya dengan jelas, kode apapun yang kita tulis tidak akan berarti. Yang kedua, kita akan merancang algoritma, serangkaian langkah logis yang nantinya akan menjadi dasar perilaku bagi program. Kemudian yang ketiga, barulah kita menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam kode yang dapat dipahami dan dapat diproses oleh komputer. Nah, 3 langkah ini adalah proses inti yang terus kita ulang dalam setiap karya yang akan kita bangun. Nah, sebelum menulis kode, setelah membuat algoritma, kita dapat membuat flowchart. Jadi, dia merupakan alat bantu visual yang akan sangat berguna bagi kita. Ketika sebuah masalah rumit, menggambarkan alurnya dalam bentuk diagram biasanya akan membantu kita memahami struktur logika. Meskipun tidak harus digunakan dalam setiap proyek, flowchart bisa menjadi jalan keluar saat kita merasa buntu dalam menyusun langkah-langkah solusi. Nah, semakin berpengalaman seseorang, proses ini biasanya terjadi secara mental. Developer bisa langsung membayangkan alur logika sebelum menuliskannya menjadi kode. Jadi, membuat flowchart ini sangat membantu bagi pemula karena dia dalam bentuk diagram, tidak kode. Jadi kayak orang awam pun bisa paham alur dari konsep penyelesaian masalah kita itu seperti apa. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu breaking down a project into smaller steps. Nah, salah satu keterampilan terpenting dalam pemrograman adalah kemampuan memecah satu bagian besar menjadi beberapa bagian-bagian kecil. Kita bisa mulai dengan langkah besar, lalu memecahnya menjadi langkah yang lebih kecil. Terus-menerus hingga setiap bagian menjadi mudah bagi kita untuk menyelesaikan. Nah, dengan menyelesaikan satu bagian kecil tersebut, kita perlahan membentuk sebuah aplikasi yang besar. Sama seperti membangun rumah, satu batu bata mungkin tampak kecil, tapi apabila disusun dengan tepat, dengan rapat, ia akan menjadi dinding yang sangat kokoh. Jadi tips ini mungkin akan sangat membantu bagi kita. Nah, tips selanjutnya
yaitu keep things simple. Nah, dalam pemrograman, lebih rumit bukan berarti lebih baik. Banyak pemula atau bahkan programmer berpengalaman sering terjebak dalam situasi over engineering, yaitu membuat solusi yang terlalu berlebihan untuk masalah sederhana. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi yang tepat sasaran, yang dia bisa menjawab permasalahan yang ada. Fokuslah pada inti masalah dan buatlah solusi yang efisien. Jika hanya ingin mengirimkan balon ke langit, kita tidak perlu membangun roket. Nah, prinsip kesederhanaan ini akan sangat membantu dalam membuat kode yang bersih dan mudah dipahami. Nah, tips selanjutnya adalah remember the fundamentals. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks yang berbeda, namun konsep dasarnya sebenarnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana loop bekerja, bagaimana kondisi dibuat, bagaimana data tersimpan, semua mengikuti logika yang familiar. Nah, saat belajar bahasa baru, kita sebenarnya hanya perlu memahami cara penulisannya saja. Fondasi pemrograman yang sudah kita pahami sebelumnya itu bakal tetap berlaku, sehingga setiap bahasa baru harusnya hanya terasa seperti variasi, bukan sesuatu yang benar-benar asing ketika kita memahami dengan betul fundamental dan logika-logika dasar pemrograman. Tips terakhir adalah the importance of Google searching. Nah, pada akhirnya, salah satu kemampuan paling penting bagi seorang programmer adalah kemampuan untuk mencari. Menjadi programmer yang hebat bukan berarti menghafal ribuan fungsi atau menguasai setiap detail bahasa. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk menemukan jawaban ketika kita tidak tahu sesuatu. Banyak developer menghabiskan waktu mereka dengan membaca dokumentasi, mencari solusi error, atau mempelajari contoh kode. Yang membedakan seorang programmer yang baik adalah kemampuannya mencari informasi, memahaminya, dan menerapkannya untuk memecahkan masalah nyata. Nah, setelah memahami dasar-dasar pemrograman C++, kini kita bisa memasuki tahap lanjutan. Bagian ini akan membawa kita ke konsep yang membuat C++ begitu kuat dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar hingga sistem berbasis hardware dan IoT. Yang pertama ada OOP atau Object Oriented Programming, yaitu sebuah paradigma yang memudahkan kita menyusun program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terstruktur. Di sini kita mengenal 3 konsep inti, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Melalui encapsulation, kita menjaga data tetap aman dengan hanya membuka akses yang diperlukan. Yang kedua ada inheritance, memungkinkan sebuah kelas baru mewarisi sifat dari kelas yang lain, sehingga mengurangi penulisan kode secara berulang. Yang ketiga, ada polymorphism, yaitu memberikan fleksibilitas pada program, membuat satu fungsi mampu berperilaku berbeda dengan konteksnya. Nah, dengan memahami OOP, kita dapat membangun aplikasi yang modular, rapi, dan juga mudah dikembangkan. Nah, yang kedua ada STL atau Standard Template Library. Dia akan menyediakan struktur data dan algoritma yang sudah siap pakai, sehingga kita tidak perlu membangun semuanya dari nol, mulai dari vektor, map, hingga queue. Struktur data ini membantu kita mengelola informasi secara efisien. Nah, STL juga menyertakan kumpulan algoritma seperti sorting, searching, dan transformasi data yang bisa dipanggil hanya dengan beberapa baris kode. Nah, menguasai STL ini bisa membuat kita menulis program dengan lebih cepat, efisien, dan bebas dari error umum yang biasanya muncul saat membangun struktur data sendiri. Yang ketiga adalah template programming. Fitur ini memungkinkan kita untuk membuat fungsi atau kelas yang bersifat generik. Nah, dengan template ini, satu fungsi bisa bekerja dengan berbagai tipe data tanpa perlu ditulis ulang. Nah, ini adalah fondasi dari STL dan sekaligus kekuatan terbesar C++ dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Template ini sangat penting saat kita membangun library atau sistem besar yang membutuhkan fleksibilitas tinggi tanpa mengorbankan performa. Nah, yang terakhir ada integrasi IoT dengan hardware.
Nah, di tahap ini kita bisa melihat bagaimana C++ terhubung dengan dunia nyata, yaitu IoT dan hardware. Nah, banyak perangkat seperti Arduino, ESP, hingga sistem embedded lainnya menggunakan bahasa C++. Nah, dengan konsep yang sama, mulai dari variabel, fungsi, hingga OOP, kita dapat mengontrol sensor, aktuator, membaca data dari lingkungan, dan mengirimkannya ke suatu platform cloud. Nah, integrasi ini membuat peluang yang luas, mulai dari membuat perangkat monitoring suhu, misal sistem keamanan, hingga otomasi pertanian berbasis sensor. Nah, pemahaman C++ di ranah hardware ini akan memberikan kita kemampuan nyata untuk membangun solusi yang bukan hanya berjalan di komputer, tapi juga bergerak di dunia nyata. Nah, sebenarnya konsep lanjutan seperti OOP, STL, template, dan integrasi IoT sebenarnya bekerja dalam satu kesatuan. OOP memberikan struktur yang membuat sistem kompleks tetap terorganisasi. Dari struktur inilah STL dapat digunakan secara efisien untuk mengolah data. STL sendiri hanya bisa sekuat ini karena berbasis template yang memberikan fleksibilitas tinggi tanpa mengorbankan performa. Nah, ketika semua ini diterapkan pada proyek dunia nyata seperti IoT dan hardware, keterkaitannya makin terasa. Template memastikan komponen program dapat beradaptasi dengan berbagai tipe data sensor, STL menangani pemrosesan datanya, sedangkan pendekatan terstruktur seperti OOP membuat setiap bagian sistem sensor, komunikasi, hingga logika kontrol dapat bekerja bersama secara rapi dan saling terhubung. Pada akhirnya, keempat konsep ini akan saling memperkuat, membentuk fondasi yang stabil untuk membangun aplikasi yang cepat, efisien, dan siap diterapkan pada perangkat fisik. Nah, di sini kita memasuki materi 9.2. Yang pertama adalah instalasi dan juga konfigurasi Visual Studio Code di semua operating system atau sistem operasi. Ada dari Windows, kemudian macOS, kemudian ada Linux, dan sebagainya. Yang pertama ada dari Windows. Di sini untuk sistem operasi Windows sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu yang instalasi Visual Studio Python dan juga Visual Studio Code. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama buka situs resmi, download versi, buka file, kemudian install, buka VS Code dari start menu. Kemudian untuk konfigurasi awalnya kita bisa memilih tema dark atau light, install recommended ekstensi, dan juga buka terminal dan memastikan terminal bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu untuk Mac operating system. Langkah instalasi yang pertama yaitu masuk ke situs resmi VS Code. Kemudian download macOS universal.zip. Kemudian yang ketiga extract file, lalu drag Visual Studio Code.app ke folder applications. Yang keempat, jalankan VS Code dari Launchpad. Kemudian untuk konfigurasi padnya, agar bisa membuka VS Code lewat terminal dengan perintah code, kita bisa tekan CMD plus Shift plus P, kemudian ketik shell command, install code, command in pad, lalu konfirmasi. Dan untuk konfigurasi awalnya, yang pertama pilih theme, kemudian install ekstensi seperti di Windows. Yang ketiga, memastikan Xcode command line tools terpasang. Nah, selanjutnya ada operating system Linux. Dia memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu lewat Ubuntu atau Debian. Cara pertama yang paling mudah dari Debian, bisa dilihat di sini. Cara pertama, cara kedua. Kemudian cara kedua yaitu via apt repo. Kita bisa copy kode ini. Kemudian untuk cara yang ketiga melalui Fedora RHL atau CentOS. Juga via rpm repo kita copy kodenya. Kemudian yang ketiga dari Arch Linux/Manjaro, cukup install dari repo dengan kode berikut. Nah, untuk konfigurasi awal, kita bisa install ekstensi sesuai kebutuhan, misalnya Python, C++, Java, HTML,
SJS, terus ada Markdown, Rust, dan Go. Caranya akan saya demonstrasikan nanti. Lalu ada ekstensi kode runner, prettier, lifesaver, kitlens, bracket colorizer, dan lain sebagainya. Kemudian konfigurasi selanjutnya yaitu mengubah terminal default, yaitu dengan cara Ctrl+Shift+P, terminal select default profile. Pilih untuk Windows kita gunakan CMD atau Command Prompt, PowerShell atau Git Bash. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendownload extension yang ada di Visual Studio Code yang sudah saya sebutkan tadi. Caranya yaitu kita menuju ke menu extensions di sebelah kiri, kemudian kita klik, kemudian kita ketik extension apa yang ingin kita download. Misalnya di sini saya mau download C++. Nah, yang ini kemudian kita klik install. Maka dia akan langsung proses installing. Nah, di sini kalau sudah begini berarti dia sudah terinstall. Kemudian saya akan mencoba mendownload extension lainnya. Kita lakukan hal yang sama. Nah, berarti di sini dia sudah terdownload. Nah, di sini kita bisa lihat extension apa saja yang sudah kita download. Nah, jadi nanti kita bisa download extension lain sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini saya akan membuat satu program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, yaitu program print hello world. Nah, yang pertama saya akan membuka file manager terlebih dahulu, kemudian ke bagian dokumen, membuat satu folder baru. Kemudian kita ke Visual Studio Code, kemudian kita klik file, kemudian open folder, kemudian kita buka folder yang tadi sudah kita buat. Ini kemudian kita buka. Nah, di sini kita bisa tambahkan file baru. Nah, di sini saya akan menamakan filenya hello world .cpp karena di sini cpp merupakan extension dari tipe file bahasa C++. Dan enter, dan di sini kita bisa mulai tulis programnya. Kita buat variabel baru. Kemudian print coba kita jalankan. Nah, di sini belum bisa dijalankan karena saya belum mendownload extension untuk menjalankan bahasa C++. Kita bisa langsung install di sini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke filenya. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan kode yang sudah saya gunakan, yang sudah saya buat. Itu di sini code. Nah, error di sini muncul karena perintah C++ tidak
dikenali oleh sistem. Artinya device saya ini belum memiliki compiler C++ yang bisa menjalankan perintah tersebut, atau lokasi compilernya tidak terdaftar di pad. Tapi kayaknya saya belum mendownload. Nah, akibatnya saat VS Code mencoba mengcompile program, sistem tidak bisa menemukan alat yang diperlukan sehingga proses langsung gagal. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coba download dulu compilernya, kemudian dicoba lagi gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.